Bekerja selama 25 tahun, menjaga sekolah, membantu siswa belajar, tapi setiap bulan hanya menerima gaji sekitar Rp500.000. Setiap hari harus berjalan kaki hampir 9 km menuju tempat kerja. Dan setelah pulang, yang menunggu bukan rumah nyaman, melainkan rumah tua yang nyaris roboh. Namun pria ini tetap bertahan. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena pengabdiannya pada pendidikan terlalu besar untuk ditinggalkan. Inilah kisah mengharukan dari Cacang Hidayat, seorang penjaga sekolah di Kabupaten Lebak, Banten. Cacang Hidayat kini berusia 55 tahun. Ia tinggal di Kampung Sanding, Desa Sumur Bandung, Kecamatan Cikulur. Sejak Juni 2001, ia bekerja di SMP Negeri 2 Cibadak sebagai penjaga sekolah sekaligus pengelola perpustakaan. Hampir seperempat abad ia mengabdi di sana. Namun selama itu pula, statusnya hanya sebagai tenaga honorer. Gaji yang ia terima pun sangat terbatas. Setiap bulan, Cacang hanya memperoleh sekitar Rp550.000 hingga Rp800.000. Jumlah yang tentu sangat kecil, apalagi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kalau gaji, alhamdulillah sekarang itu udah ada tambahan sedikit. Ya awal-awal itu cuma Rp555.000. Nah alhamdulillah untuk tahun-tahun ini terkadang Rp750.000 atau Rp800.000. Tapi bagi Cacang, pekerjaan ini bukan sekadar mencari penghasilan. Baginya, menjaga sekolah dan membantu siswa mendapatkan akses buku di perpustakaan adalah tanggung jawab yang harus dijalankan sepenuh hati. Rutinitasnya pun tidak mudah. Setiap pagi, Cacang berjalan kaki sejauh 8-9 km menuju sekolah. Perjalanan itu memakan waktu hampir 2 jam pulang pergi. Dan bayangkan, rutinitas ini sudah ia jalani selama lebih dari 2 dekade. Di usia yang tidak lagi muda, langkahnya mungkin tidak sekuat dulu. Namun, semangatnya tetap sama. Semua itu ia lakukan demi menjaga amanah pekerjaannya. Di rumah, tantangan hidup juga tidak kalah berat. Dengan gaji ratusan ribu rupiah per bulan, Cacang harus menafkahi 8 anggota keluarga. Ia memiliki 6 orang anak, dan anak sulungnya kini masih duduk di bangku kelas 12 SMA. Untuk mencukupi kebutuhan, Cacang memanfaatkan hasil kebun kecil di sekitar rumah. Sementara istrinya juga bekerja serabutan, kadang menjadi asisten rumah tangga, kadang membantu di tempat pembibitan jamur. Penghasilan sang istri pun tidak menentu. Jika sedang ada pekerjaan, biasanya hanya sekitar 200 hingga 300 ribu rupiah per minggu. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya kita semaksimal mungkin lah cara mengaturnya itu bagaimanapun gitu kan, karena kita tidak punya tambahan, cuma karena mungkin tinggal di kampung ya mungkin bisa aja dari kebun apa dari sawah gitu kan, punya penghasilan sedikit-sedikit. Terus istri juga istilahnya sedikit-sedikit mungkin dia ada penghasilan gitu ya. Jadi kita semaksimal mungkin lah kalau ngatur-ngatur gaji, ngatur-ngatur setiap hari mah. Kondisi ekonomi itu membuat keluarga ini belum mampu memperbaiki rumah mereka. Rumah yang ditempati Cacang bahkan sudah rusak sejak lebih dari 10 tahun lalu. Atapnya banyak yang bocor, kayu penyangganya mulai lapuk, dan sebagian bangunan pernah roboh setelah tertimpa pohon tumbang. Saat musim hujan datang, seluruh keluarga harus berkumpul di satu kamar yang masih cukup aman. Karena di bagian rumah lain, air bisa masuk dari mana saja. Meski begitu, Cacang tetap bertahan. Ia tidak memiliki cukup biaya untuk memperbaiki rumah tersebut. Namun di balik semua kesabaran itu, akhirnya datang juga kabar yang selama ini ia tunggu. Setelah bertahun-tahun mengikuti seleksi sejak 2003, Cacang akhirnya dinyatakan lolos sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pada 22 Desember 2025, ia resmi dilantik oleh Bupati Lebak. Momen itu menjadi salah satu hari paling bersejarah dalam hidupnya. Setelah hampir 25 tahun mengabdi sebagai honorer, akhirnya Cacang memiliki status sebagai pegawai pemerintah. Ia pun mengaku sangat bersyukur. Bagi Cacang, ini bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga pengakuan atas perjuangan panjang yang selama ini ia jalani. Alhamdulillah, saya merasa sangat bahagia. Silakan berapapun yang Bapak dan Ibu berikan dari awal saya sudah berniat untuk bertahan dalam melaksanakan tugas. Insya Allah saya akan semaksimal mungkin. Sudah berapa tahun Pak Bapak? Kalau mengenai masa kerja, saya itu dari 2001
Jadi sekarang mungkin menginjak ke 25 tahun. mengambil Pak, ininya Pak, kok sampai mau bertahan sampai 25 tahun jadi pegawai Pak? Alhamdulillah saya karena butuh pekerjaan ya, butuh pekerjaan juga saya misalnya daripada saya harus memundurkan diri, ya mungkin aku kehilangan pekerjaan gitu kan daripada nganggur. Karena saya banyak punya tanggung jawab itu keluarga ya, masih pada alhamdulillah gitu. Sekarang kalau misalnya ini aku bertahan ya sampai hari ini. Usia sekarang berapa Pak? Kalau usia aku dari tahun dari apa kelahiran 70. Iya, berarti sekarang kan udah 55 tahun. Nah, besok kan udah 56 tahun. Iya. Oke Pak, makasih Pak. Iya. Dengan status baru sebagai P3K, ia kini memiliki kepastian kerja dan penghasilan yang lebih layak. Namun menariknya, harapan Cacang sebenarnya sangat sederhana. Ia tidak bermimpi memiliki kemewahan. Ia hanya ingin satu hal, rumah yang layak untuk keluarganya, rumah yang tidak bocor saat hujan, rumah yang aman untuk anak-anaknya. Kisah Cacang Hidayat menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik dunia pendidikan, ada banyak orang yang bekerja dengan penuh dedikasi, bahkan dalam keterbatasan yang tidak mudah. Dan mungkin benar kata banyak orang, kesabaran yang dijaga bertahun-tahun pada akhirnya akan menemukan jalannya. Ibu kesini mah disuruh bapak, ya alhamdulillah, ya kita bersyukur. Ya rezeki ibu dari mana aja, walaupun memang kemarin juga bapak bilang, ya kan bapak nggak tahu gitu kondisi satu persatu masyarakat di Kabupaten Lebak, gitu ya. Jadi kudu ada yang kasih tahu gitu. Ya ini ada titipan dari bapak, ibu nggak lama-lama ya. Kata ya, jadi pedagang itu ya. Yang alami, ya akun baik Pak Bupati, supaya amanah. Amin. Amin.